dengan cara menawarkan minyak goreng dengan harga yang di bawah standar. Kemudian setelah korban itu mengorder, kemudian pertama di Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media sekalian. Pada pagi hari ini kami dari Satreskrim Polres Garut akan melakukan press conference terkait pengungkapan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus operandi adalah penjualan minyak goreng di bawah harga standar. Adapun untuk kejadian tindak pidana ini itu berawal dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022. TKP untuk domisili dari pelaku itu adanya di Pasar Pamempek, Kecamatan Pamempek. Untuk tersangka yang berhasil kami amankan, inisial adalah NW, umur 31 tahun. Ini sebenarnya warga Limbangan, tetapi domisilinya adanya di Pamempek. Untuk jumlah total korban dari penipuan bermoduskan penjualan minyak goreng di bawah standar ini, itu ada total yang sudah melapor ke kami ada 20 orang. Namun demikian kami masih membuka pengaduan apabila memang ada korban-korban lainnya. Adapun kerugian dari penipuan ini itu mencapai 1,9 miliar dari total 20 orang korban yang sudah melapor ke kami. Adapun untuk kronologis bahwa untuk pelaku itu melakukan perbuatan tersebut dengan cara menawarkan minyak goreng dengan harga yang di bawah standar. Kemudian setelah korban itu mengorder, kemudian pertama diberikan minyaknya. Kemudian setelah itu misalnya harganya sebenarnya di harga di pasaran misalnya harganya 300, dia bisa menjual ke para korban itu 200, sehingga akhirnya korban merasa tergiur untuk melakukan pemasaran lebih lanjut karena harganya murah. Namun kemudian setelah ada partai besar untuk pembelian yang partai besar, akhirnya pelaku tidak memberikan barangnya dengan alasan katanya ada permasalahan di distributor dan sebagainya. Untuk distributor yang diambil oleh dari pelaku ini ada di daerah Tasikmalaya. Kemudian setelah kami lakukan pemeriksaan, yang bersangkutan pun menjualnya di harga standar, gitu. Jadi pada prinsipnya ini adalah upaya dari pihak pelaku untuk menipu para korbannya dengan mengiming-imingi bahwa harga yang akan dibeli dari yang bersangkutan itu harganya di bawah standar. Untuk pasal yang kami sangkakan dari NW ini adalah pasal 372 dan 378, itu pasal 65 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Untuk pelaku NW ini awal mulanya domisili ada di Pamempek, namun kemarin sempat berada di daerah Depok dengan alasan katanya ingin mengembalikan, mencari pekerjaan untuk mengembalikan kerugian-kerugian dari para korban. Namun itu pun tidak kunjung tiba juga untuk pengembalian dana itu. Sehingga akhirnya kami dari Satreskrim bekerjasama dengan Polres Depok dan sebagainya, kami lakukan pengamanan dari pelaku. Kami tangkap pelaku ini di daerah Depok. Yang mendorong dia melakukan itu apa, Pak? Ya, sistemnya sistem transfer semuanya. Ya, jadi di sini dapat terlihat barang-barang buktinya adalah sejumlah nota pembelian dan kemudian juga termasuk untuk bukti-bukti transfer serta percakapan WA dan rekening koran dari para pelaku. Yang mendorong pelaku, Ya, pengakuan tersangka uangnya ya hasil dari kejahatan ini digunakan yang pertama adalah untuk gali lubang tutup lubang, untuk mengcover utang-utangnya dengan para pelaku, dengan para korban yang lain, renovasi rumah dan juga termasuk kebutuhan pribadi atau keluarga. Dan juga diduga bahwa pelaku ini memiliki berdasarkan keterangan dari para korban juga berperilaku hedonis dengan cara memiliki mobil-mobil yang mewah dan sebagainya, tapi setelah kami lakukan pengecekan ternyata itu adalah rental. Atau pelaku tersangka ini apa? Dagang atau Wira swasta. kalau para korban berasal dari mana? Ya, para korban ini ada sebagian besar, ada yang dari Bandung, kemudian juga di daerah Garut juga ada, kurang lebihnya semua rata-rata di Jawa Barat. Lintas daerah juga? Ada juga yang di Pamempek.
Kalau paling besar itu berapa? Kerugian. Berapa kerugian paling besar? Satu orang. 50 juta. Ya, ada yang bervariasi ya, dari mulai 50 juta sampai dengan 300 juta. Ya, antara 50 sampai dengan 300 juta. Dan yang mendorong pelaku melakukan itu apa? Idenya apa? Ya, tentunya memanfaatkan dengan kondisi kemarin, karena ini kan kejadian dari Maret 2022. Di mana kemarin itu sempat terjadi berbicara masalah harga minyak yang tinggi. Sehingga di situ dia melihat peluangnya bahwa coba saya tawarkan bahwa saya punya jalur untuk distribusi minyak yang harga murah. Jadi itulah yang membuat akhirnya korban teriming-iming untuk supaya membeli dari yang bersangkutan. Tapi ternyata itu hanya modus saja untuk supaya menipu korban. Ada sisa uang kan sih Pak? Di pelaku. Sekarang sudah habis karena sudah sebagian untuk menutupi juga untuk korban-korban yang lain. Berarti sebagian sudah dibayar hutang-hutang. Ada sebagian yang korban yang tidak melapor itu karena sudah dibayarkan hutangnya ataupun juga mungkin menjual aset yang lain. Berarti tidak ada jaringan dan ya? Tidak ada, ini murni kegiatan pribadi yang bersangkutan. Sip. Oke. Dek.